Dua kacamata. Berbeda-beda tetap Jui Jua. Netizen Indonesia ini kayaknya punya privilege-nya gede banget ya di media sosial. Emang lagi ngibain siapa sih? Ya enggak, maksudnya kita tuh ngelihat kayak di medsos itu netizen Indonesia itu kayaknya dicekokin tuh banyak informasi yang bikin kita tuh jadi ngomongin sesuatu, ngomongin orang. Kita kok jadi trigger gitu untuk ngomongin sesuatu yang negatif di medsos gitu loh. Kayak misalnya kita belum selesai nih ngomongin soal masalah anak ya yang asuh anak yang orang tuanya meninggal itu artis ya. Terus kita belum selesai juga ngomongin yang kemarin yang kekasih yang meninggal itu ya. Penyebab kekasih meninggal kecelakaan. Gagal ya kalau nggak salah ya. Namanya gagal ya? Iya gagal kayaknya. Iya sih gagal itu. Namanya gagal. Terus yang terbaru adalah soal boneka-boneka arwah itu loh. Boneka-boneka apa namanya? Spirit doll. Spirit gitu. doll ya. Boneka spirit. Boneka semangat. Oh ya. Semangat. Padahal jauh-jauh pada masa-masa sebelum kita lahir, ibu kita sudah kejauhan ya. Sudah ada boneka ya, kita boleh main sama boneka gitu. Tapi nggak sampai ada arwahnya gitu. Benar. Itu beneran ada arwahnya nggak sih? Kalau dulu ada arwahnya. Susan. Arwahnya karya NS ya. Tapi ada yang itu, yang badannya kecil terus rambutnya panjang itu, badannya kecil, rambutnya panjang. Jelangkung. Jenglot. Oh jenglot. Jelangkung juga beda ya. Jelangkung nggak punya rambut ya. Jelangkung nggak kenal sih gue. Enggak kenal. Enggak. Literally itu sebuah hal yang toksik sih menurut gue, itu yang harus dihindari. Kalau punya kayak teman kayak kita gitu, jadi merusak mental health ya, kita. mental health kita dan itu nggak bisa growing kitanya. Iya. Kita literally which is orang-orang seperti itu butuh staycation loh. iya. PR-nya Lady Hanifah itu siapa? Yang beli apartemen seharga 5M siapa? Lydia siapa? Ya itulah yang terbaru pokoknya, walaupun fiksi juga masuk obrolan kan. Iya, jadi kayak misalnya contoh spirit doll tadi gitu kan. Itu jadi menyita perhatian publik gitu kan, orang jadi ngomongin, orang yang lain aja belum selesai gitu kan, boneka-bonekaan ini gitu kan. Orang jadi menyentuh ke hal-hal yang merusak hal yang prinsipal ya. Iya, padahal sekarang agama, kita udah masuk metaverse ya. Kita udah masuk industri 5.0 metaverse. Udah masuk siluman laba-laba. Oh, siluman laba-laba. Ya itu yang iya. Ya kan? Mencari keuntungan. Yang nggak bisa pulang ya? Iya. Mencari keuntungan laba. Ya kurang lebih seperti itulah ya gejolak di netizen kita gitu. Iya, maksudnya di tengah metaverse yang lagi digaung-gaungkan, bahkan presiden kita yang terhormat Bapak Joko Widodo juga sempat ngomong metaverse tuh di acara apa gitu ya. Oh ya? Iya. Berarti dia nonton ya? Nonton metaverse. Iya. Ya ngerti lah presiden kita yang terhormat. Iya, soalnya pengertian metaverse kadang tuh beda sama aslinya. Kayak misalnya nih ya, Miss Universe. Yang menang pasti dari bumi. Padahal universe. Harusnya Thanos. Iya, Thanos harusnya kan. Kalau enggak universe. Si ini siapa namanya? Black Widow enggak? Bisa jadi. Janda hitam ya. Ya itulah yang ada di lingkungan kita, dan kita sepertinya butuh penyegaran gitu. Ya, tapi ada loh boneka yang nggak planet. Apa itu? Boneka rezim. Terus ini ada ya berita tentang apa tuh? Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bilang bahwa sekitar 40% BUMN kita yang sudah disuntik oleh PMN dari negara, suntik modal dari negara, tetap rugi. Itu suntiknya pakai apa itu? Suntik apa? Jenis suntikannya apa? Nggak tahu ya. Ya, pokoknya istilahnya dia ngabisin banyak budget gitu. Iya, ibaratnya nih si BUMN udah divaksin kan, disuntik loh. Iya, langsung udah kebal terhadap utang dong. Iya. Walaupun disuntiknya pakai dana hutang juga. Logiknya itu nggak logik sih sebenarnya. Iya, aneh gitu ya.
BUMN udah dikasih privilege yang banyak oleh negara, pasarnya sudah ada, dibiayai negara, dikasih modal, tetap rugi. Gue curiganya ada 2 faktor nih. Dua faktor ya. Okay. Yang pertama itu jangan-jangan dampak dari dibebaskannya toilet gratis. Oh iya, dibebaskannya biaya toilet dari SPBU kali. Ya itulah pokoknya, soalnya saya nggak pakai teks. Maaf ya, mohon maaf ya, saya nggak pakai teks. Nah, yang kedua, di ATM itu, kalau kita ke ATM sering ketemu sama bapak itu. Saya juga heran loh mas. Sekarang kita kalau ke ATM sering disapa bapak-bapak ya. Pak, misi pak, Iya. ngambil ATM gitu kali ya. ATM ya. Kalau dulu kita kayaknya kalau ngelihat, kalau dulu kita kalau ke ATM tuh dengar suara mbak-mbak Oh iya betul. yang nyanyi. Ya. Nah, gitu kan. ATM apa itu? ATM pokoknya Ada ya? Ada suara mbak-mbak tapi nyanyi. Iya. Kalau sekarang ada suara bapak-bapak Ya, di depan memberi kita nasihat. Jadi hati kita tuh maksudnya tuh biar kalau kita Legowo. ATM, terus saldonya sedikit gitu kan, kita bisa tetap tenang karena di sana nasihatin sama bapak-bapak yang ada di ATM. Dulu kalau kita mau ke ATM, kita nutupin PIN. Iya. Sekarang nambah PR lagi. Tutupin layar. Ada aja bapaknya itu loh. Serius. Ini sebuah PR besar buat orang-orang yang mau ke ATM. Iya betul. Nah tapi uniknya itu tetap rugi loh. Padahal salah satu produk BUMN kita, Bulog ya. Kita tahu Indonesia itu adalah gudangnya beras. Oh iya Ya. benar. Tapi kenapa jadi impor ya? Kalau ke Kerawang itu kan sepanjang Pernah ke Kerawang? pernah. Saya pernah. Tapi malam sepanjang jalan itu kan wah itu udah lumbung padi belum. Oh iya, betul. Belum di Sumatera, belum yang lainnya. Iya. Ditambah lagi Indonesia tuh semua makan beras. Makan nasi. rice biar aman. Nasi. Ya. Ya kalau Kamu nggak makan nasi, nasi? aku nggak makan nasi. Apa? Lontong, Oh, ya, oke. ketoprak. PR-nya adalah gini loh. Kita kan penghasil beras Yang cukup besar lah ya. cukup besar. cukup besar. Terus kenapa jadi impor? PR-nya tuh orang makin banyak makannya atau gimana? Nah, iya. Karena harus impor kan. Kayaknya mesti kita lihat ya populasi orang gendut di Indonesia. Ya. Kalau misalnya bukan body shaming ya, tapi bukan. pengakuan. Orang gendut, ngomongin orang gendut harusnya Iya. tidak body shaming. Iya, fair ya. Ini fakta ya. Oke, fun fact. Fun fact. Maksudnya jangan-jangan populasi orang gemuk itu bertambah, jadi sehingga wah orang gendut nih bertambah nih. Iya, jangan-jangan dia impor. Karena pemerintah melihat populasinya bertambah, jadi beras harus impor. Oh iya. Karena orang gemuk bertambah banyak. Oh, itu indikator warga kita sejahtera. Harusnya begitu. Iya, sayang. Tapi kenyataannya Bulog tetap rugi. Gimana coba? Bro, kita mau dapat warisan. Apa itu? Utang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi, Presiden PKS di pidato kebangsaannya waktu akhir tahun kemarin mengatakan bahwa Indonesia terus saja dilundung oleh utang yang semakin meninggi. Kalau begini terus-terusan, maka generasi selanjutnya akan menanggung beban warisan utang. Hutang pemerintah per September 2021 telah mencapai angka yang sangat besar, yakni 6.711 triliun. Para ahli ekonomi memperkirakan bahwa pemerintah Presiden Joko Widodo akan mewariskan utang negara hingga mencapai angka 10.000 triliun di akhir tahun 2024 nanti. Loh, yang bayar siapa nanti? Itu dia nggak tahu. Nah, kenapa nggak jual aset? Asetnya sudah dijual. Itu aset? Gue ngomongin begini takut ada tukang bakso. Kenapa sih tukang bakso selalu jadi fitnah? Dulu jadi fitnah bakso tikus. Iya kan? Bener. Kasian banget ya tukang bakso ya. Gue takutnya nih kalau zaman sekarang nih Gen Z gitu kan, atau anak-anak muda zaman sekarang tuh nggak mau lagi jualan bakso. Gara-gara bakso dituduh. Tukang bakso tuh dibilang Mat, ini yang suka mengintai. bau beceng, ya kan? Beceng itu apa sih?
Gue tanya tukang bakso situ lah. Oh, beceng itu apa? Beceng, beceng. Ceng. Oh, bebek Cengkareng. Ah, itu. Oh. Emang kamu kira apa? Ngomong dong, Mas. Nggak mungkin tembakan kan beceng itu. Bebek Cengkareng tadi yang udah. Iya, oke. Dia dituduh bakso tikus. Macem-macem. Iya. Kan kasihan kalau nggak ada. Nanti misalnya 2000 sekian. Tapi adanya itu tukang bakso itu bikin inovasi loh. Bakso beranak. Bakso Tuh, mercon. makin lagi Iya, loh. makanya. Ini anarkis. Gue takutnya nanti ke depannya anak-anak sekarang nggak mau jualan bakso. Nanti nggak ada tukang bakso itu punah. Iya, punah. Kasihan nanti yang Magdalena mau review apa?